Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat? Ya, harus semangat. Oke, hari ini kita akan masuk pada bahasan lanjutan terkait suhu dan kalor. Khususnya pada bahasan kalornya ya. Oke, langsung saja kita next pada slide berikutnya. Pernahkah kamu iseng melihat daftar informasi nilai gizi pada makanan? Pernah nggak iseng-iseng pas mau beli makanan, lihat kemasannya, ada informasi nilai gizinya? Atau kelihatan ya mungkin, nggak iseng juga. Oke, nah misalkan kayak gini, ada informasi nilai gizi. Dan yang menarik di sini, ada tulisan KKAL atau kilokalori. Ada istilah kalori di sana. Kalori dan pokok bahasan kita hari ini adalah kalor. Apakah ada hubungannya antara kalori dan kalor? Soalnya ini mirip-mirip ya, ada istilah kalori dan kalor. Nah, tentu saja ini ada hubungannya dan akan kita bahas hari ini. Oke, kita next saja. Sebenarnya, kalor itu apa sih? Kalor dulu pernah kita pelajari di SMP. Nah, tapi untuk menyeragamkan pemahaman saat ini, mungkin udah ada yang masih ingat atau ada yang sudah lupa terkait apa itu kalor. Baiklah, kita definisikan kembali apa itu kalor. Nah, fisika mendefinisikan kalor sebagai salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Oke, kalor ini merupakan energi, bentuk energi, khususnya energi panas. Nah, satuan kalor ini adalah kalori. Oke, satuan dari kalor ini adalah kalori. Satuan itu menunjukkan ukuran dari kalor. Nah, 1 kalori ini didefinisikan juga sebagai energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi kalau kita memiliki energi panas sebanyak 1 kalori, itu artinya kita dapat menaikkan airnya masanya 1 gram, ini sebesar 1 derajat Celcius. Oke, agak fisika banget ya? Oke. Nah, kalor ini bentuk energi. Contohnya kayak gimana? Contohnya pada saat kita memanaskan air. Di sini ada api kan? Nah, api di sini dia memiliki energi kalor karena dia panas. Kalor ini kan salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Nah, ketika api ini memanaskan air yang tadinya katakanlah suhu air ini 25 derajat ya. Nah, ketika dipanaskan di atas kompor, suhu dari air ini akan naik. Suhunya itu menjadi 70 derajat Celcius. Oke, di sini panas dari api ini ditransfer ke air sehingga air mendapat panas dan suhunya menjadi meningkat. Nah, di sanalah kita sebut bahwa air ini menerima kalor dari api. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, selain berhubungan dengan api, kalor ini juga ternyata ada di dalam tubuh kita. Oke, kok bisa ya ada kalor di dalam tubuh kita? Ya tentu saja ada, seperti informasi nilai gizi pada makanan tadi. Disebutkan, snack tadi mengandung sekian kilokalori. Oke, berarti sumber panas, sumber kalor yang kita dapatkan itu sebenarnya dari makanan. Dan kalor yang ada di dalam tubuh kita ini digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga tubuh kita bisa menghasilkan energi untuk tetap hidup, seperti untuk berjalan, untuk berlari, itu juga memerlukan energi kalor yang didapat dari makanan. Kayak gitu ya, jadi kalor ini dekat sekali dengan kehidupan kita, bahkan di dalam diri kita sendiri pun itu ada kalor. Oke, nah coba lihat di sini, ada katakanlah ini adik-adik ya, atau teman-teman yang sedang menulis dan membaca. Sebenarnya walaupun mereka kelihatan sedang khusyuk ya, diam, ini juga di sini ada kalor.
Di dalam tubuh mereka ini ada aktivitas kalor, aktivitas metabolisme tubuhnya. Nah, metabolisme ini ada di bahasan biologi dan kimia khususnya, tapi di fisika ini kita bahas terkait kalornya ya, bahwa ada kalor di sana. Selain menulis dan membaca, kita lihat di sini ada kendaraan ya, walaupun tidak jelas, ada mobil dan motor. Nah, mobil dan motor bisa bergerak karena ada kalor juga. Walaupun prosesnya mungkin dari bensin dan sangat panjang dari mesin-mesin itu, tetapi intinya di sini ada kalor, ada panas yang dihasilkan untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada di dalam mobil dan motor. Nah, bahkan yang lagi selfie aja di sini juga ada kalor loh. Oke, tentu saja ya, karena di dalam tubuh kita ada kalor. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dan mengetahui tentang kalor dan kalori, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada besi ya, ini besi dan ini air. Oke, udah jelas ya ini air. Ketika kita memanaskan besi dan memanaskan air, mana sih yang lebih cepat panas? Kira-kira mana? Coba. Udah pasti kebayangkan. Nah, karakteristik dari sifat benda terhadap kemampuan menyerap kalor atau panas ini disebut sebagai kalor jenis benda. Oke, ini ada hubungannya dengan kalor jenis benda. Kalau kita memanaskan besi dan air secara bersamaan dengan panas yang sama, yang paling cepat panas ini adalah besi, ya kan? Sedangkan air ini agak lebih lambat. Oke, kita bisa membayangkan dulu. Kita bayangkan dulu saja. Karena mungkin ini memang ada juga dalam kehidupan kita. Ketika kita membakar sendok atau apapun besi, dibandingkan dengan kita membakar air dalam wadah, besi ini akan lebih cepat panas dibanding air. Karena di sini ada salah satu karakteristik dari besi dan air yang berbeda. Nah, yang berbedanya ini adalah kalor jenis dari besi dan air. Nah, secara fisiknya, kalor jenis ini didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, ini adalah kalor jenis. Nah, di dalam sumber-sumber yang ada di internet atau di buku-buku, kalor jenis besi ini sebesar 0,107 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis air ini pasti ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum. Ini sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini artinya untuk menaikkan suhu besi sebesar 1 derajat Celcius, besi yang masanya 1 gram ya, kita memerlukan kalor sebesar 0,107 kalori. Sementara untuk menaikkan air sebanyak 1 gram, suhunya naik 1 derajat Celcius, karena kalor jenis air adalah 1, berarti kita memerlukan 1 kalori. Oke, seperti itu ya, tentang kalor jenis benda. Nah, selanjutnya ada hal yang menarik juga di sini. Bagaimana sih hubungan kalor terhadap perubahan suhu benda? Contohnya ketika tadi kita memanaskan air. Kalor yang kita berikan dari api semakin lama tuh kayak gimana sih perubahan suhunya? Oke, ini mungkin udah bisa kejawab ya. Nah, yang kedua nih, bagaimana hubungan kalor dengan massa benda atau zat? Kalau kita memanaskan air sebanyak 1 gram dan sebanyak 10 gram, beda nggak sih di sana? Hubungan kalornya itu mana sih yang memerlukan kalor lebih banyak untuk perubahan suhu yang sama? Mungkin ini juga sudah kebayang ya. Nah, yang ketiga, bagaimana sih hubungan kalor dengan kalor jenis benda? Contohnya nih, misalkan air dan minyak yang dipanaskan dengan api yang sama dan waktu yang sama. Mana sih yang perubahan suhunya ini lebih cepat naik?